A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun berada, jumpa lagi. Ya, kita harus terus bersemangat, harus lebih yakin kepada diri kita, karena tanpa keyakinan semua akan sulit. Hanya dengan keyakinan semua akan mudah. Yang kita cari adalah rezeki. Apapun alasannya, apapun profesinya, yang kita cari adalah rezeki. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Saya ingatkan kembali bahwasanya kebahagiaan itu letaknya ada pada hati kita. Hati kita ini tidak bisa dibohongi. Kalau kita ini banyak masalah, hati kita terasa sakit. Dan ini akan berpengaruh kepada wajah kita, berpengaruh kepada badan kita. Kita jadi malas makan, malas segala-galanya. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan itu tadi, kita tidak senang atau tidak bahagia. Kita tidak perlu memikirkan orang lain, dan kita tidak perlu atau orang lain atau butuh orang lain untuk membuat kita bahagia. Orang lain itu cuma sebagai pelengkap, bisa menjadikan kita senang. Walaupun di depan kita, walaupun di hadapan kita ada orang yang kita senangi, ya. Namun sejatinya bukan orang tersebut yang mampu membuat kita senang. Yang mampu membuat kita senang ya pola pikir dan hati kita sendiri. Inilah sahabat, kita harus mampu memanajemen, mampu mengatur supaya diri kita ini terus bisa senang, bahagia, ya, bisa menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Namun ya kita tidak boleh hanya pasrah begitu saja. Kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Terkadang kita melihat orang lain yang sangat baik, namun mereka banyak tersakiti. Tentunya ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah. Yaitu tadi, kita tidak boleh menyalahkan situasi, kondisi, apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tidak boleh salahkan.
Karena segala yang terjadi itu adalah hasil dari buah pikiran kita sendiri. Di sini pada kesempatan kali ini bicara tentang kebaikan dan yang tersakiti. Kita akan membahas tentang 5 zodiak yang baik hati namun sering dia tersakiti. Kenapa 5 zodiak ini baik? Apa-apa saja yang mereka lakukan? Dan kenapa juga 5 zodiak ini sering tersakiti? Zodiak yang pertama adalah Gemini. Gemini ini terkadang dia terlihat rapuh. Gemini adalah sosok yang sangat sensitif. Dia ini kalau tidak diperhatikan begitu ya, itu merasa tersakiti. Padahal terkadang ya orang yang diharapkan Gemini ini tidak melakukan suatu kesalahan. Karena apa? Karena sifat rapuh dan sensitif inilah yang menjadikan Gemini ini terlihat lemah. Jadi harus dirubah polanya. Gemini adalah sosok yang sangat tulus. Dia juga sangat tegar menghadapi segala permasalahan atau persoalan. Harapan yang paling kuat yang didambakan oleh zodiak Gemini ini adalah cinta. Sebuah cinta yang hangat. Itulah yang selalu didambakan oleh zodiak Gemini. Kalau bicara tentang rezeki, bicara tentang uang, ya Gemini ini mudah mencari itu semua. Namun kekurangan yang dimiliki Gemini ini adalah cinta. Saya sarankan ini untuk Gemini ya. Jadi Gemini ini sejatinya adalah sosok yang sangat menyenangkan. Jadi Anda tidak perlu merasa sedih dikala mungkin pasangan Anda atau orang yang Anda cintai itu kurang memperhatikan. Ya, banyak hal yang membuat orang yang Gemini cintai itu lakukan. Ya, mungkin kebetulan yang disenengin Gemini adalah sosok yang betul-betul perfect. Orangnya boleh dibilang super sibuk ya. Jadi ya sangat wajar kalau Gemini itu merasa sering tersakiti. Disinilah Gemini juga harus mencoba mengevaluasi diri. Jangan terus merasa sakit. Anda itu sangat baik hati. Jadi tidak pantas rasanya kalau sering tersakiti. Ya, harus lebih apa? Lebih kuat. Seperti itu. Dan kalau memang terjadi benar-benar Gemini ini disakiti, ya yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah bagaimana Gemini ini harus pandai menghibur diri. Itu yang pertama adalah zodiak Gemini. Yang kedua adalah Cancer. Cancer adalah zodiak yang sangat lembut. Kelembutan hati yang dimiliki oleh Cancer inilah sering dimanfaatkan orang. Cancer sosok yang sangat polos. Ya. Dan kepolosan, keluguan yang dimiliki Gemini ini, Cancer ini juga sering dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan pasangan Cancer sendiri pun terkadang memanfaatkannya. Jadi Cancer ini ya boleh dibilang sering diperalat, terutama oleh orang-orang yang dekat dengannya.
Sosok Cancer dikenal tulus, suka memberi, dan kalau disalahin pun, misalnya ya, Cancer ini disalahin gitu, Cancer ini tidak punya rasa dendam. Dia pasti akan memaafkannya. Karena sangat baik, baiknya ini boleh dibilang keterlaluan. Nah, inilah yang menjadikan zodiak Cancer ini sehingga sering tersakiti. Yang ketiga adalah Aries. Aries ini juga dikenal rapuh. Kalau suka atau cinta dengan seseorang, Aries ini terlalu berlebihan. Namun jangan salah, apapun yang diberikan Aries ini adalah sesuatu yang tulus, yang ikhlas. Banyak sekali orang yang tertarik kepada Aries. Karena apa? Karena pesonanya. Pesona yang dimiliki Aries ini sangat luar biasa. Ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi orang yang melihat Aries. Namun hati-hati. Karena kebaikan hati Aries ini ya sering juga dimanfaatkan oleh orang lain, dan akibatnya Aries ini sering tersakiti. Apa yang harus dilakukan oleh zodiak Aries agar bisa senang, bisa bahagia? Ya dengan perhitungan-perhitungan yang matang tentunya. Anda adalah orang yang sangat baik, tulus dan ikhlas, jadi ya harus perhitungan lah segala sesuatu. Jangan mudah percaya dengan orang, apa-apa langsung percaya, ya, itu akan merugikan Anda sendiri. Jadi untuk Aries, itulah yang saya sampaikan, pesan yang saya sampaikan, agar ke depan Anda itu tidak tersakiti. Sejatinya orang sangat senang, sangat bahagia kalau bisa pengertian saja dengan Aries ini. Karena apapun akan Aries perjuangkan demi orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Jadi jangan sampai ke depan Aries ini tertipu. Selanjutnya yang keempat adalah Scorpio. Scorpio ini kenapa dia sering tersakiti? Padahal hatinya sangat baik. Karena terkadang Scorpio ini sosoknya cuek, jutek itu gimana ya? Jutek itu ya masa bodoh gitu ya. Namun apabila sudah menyangkut hati atau perasaan, Scorpio ini selalu dipikirkan secara mendalam. Inilah yang menjadikan Scorpio ini merasa tersakiti. Karena dibawa ke hati, segala-galanya itu dibawa ke hati. Ini yang mengakibatkan Scorpio ini selalu, yaitu tadi, gak enak hati, gak nyaman. Ya. Saya ingatkan untuk Scorpio, karena Anda adalah zodiak yang sangat baik hati, untuk ke depan kalau mengalami persoalan atau menghadapi persoalan, saya sarankan jangan terlalu dipikirkan. Anda harus berpikir untung dan ruginya mempersoalkan atau memikirkan persoalan yang Anda hadapi. Jangan semua permasalahan itu disamaratakan sehingga cuma akan menguras energi yang ada pada diri Scorpio sendiri. Jadi yang harus dilakukan apa?
harus bisa menata hati. Jadi ke depan harus mampu untuk menata hati dan perasaan. Yang kelima adalah Pisces. Pisces ini sangat baik, hatinya itu tulus. Karena ketulusan hatinya ini juga sering disakiti oleh orang lain atau dimanfaatkan. Nah, orangnya ikhlas. Dan yang menjadikan Pisces ini selalu merasa sakit hati itu apa? Karena yang memiliki sifat yang sensitif itu juga. Segala sesuatu itu selalu dibawa ke perasaan. Ini yang menjadikan zodiak Pisces ini selalu ini merasa tersakiti secara mendalam. Ya, tersakiti memang tersakiti, ya, sering dikhianati memang. Namun jangan terlalu dipikirkan. Itu menurut pandangan saya. Jangan terlalu sensitif menanggapi itu semua. Sifat Pisces yang rela berkorban ini juga kurang tepat saya rasa. Kalau Pisces itu mau berkorban, ya berkorbanlah untuk sesuatu yang tepat. Misalnya Pisces ini cinta dengan seseorang, segala-galanya itu diserahkan, dikorbankan. Hasil jerih payah yang sudah bertahun-tahun dicari itu diserahkan begitu saja tanpa mikir, langsung percaya begitu saja. Inilah yang menjadikan Pisces ini mengalami sebuah kegagalan. Langsung percaya dengan orang itu juga tidak boleh. Semua itu harus dievaluasi dulu. Maka ya saranku ya untuk Pisces, bukan hanya Pisces, ya zodiak yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya harus punya inilah, kalau bisa punya seorang penasehat, minimal seorang guru spiritual gitu, agar semua yang saya lihat, semua yang saya ulas pada kesempatan kali ini bisa terhindar. Ya untuk Cancer, Aries, Gemini, Scorpio dan Pisces ya. Karena 5 zodiak ini terlalu baik menurut saya, hatinya terlalu baik dan sering tersakiti, sehingga ya perlu orang yang dipercaya untuk bisa mencurahkan segala perasaan. Nah begitu ya. Saya rasa cukup apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng agar teman-teman bisa terus menonton video yang insya Allah setiap hari tayang jam 8 malam. Dan komentar yang sifatnya membangun, namun mohon maaf kalau komentarnya tidak langsung bisa dijawab. Kalau teman-teman sekali lagi ingin konsultasi, ada nomor WhatsApp saya di video ini dan itu nanti saya tangani langsung. Namun mohon maaf itu dikenakan biaya karena ya maklum ada ratusan orang ya yang WhatsApp setiap harinya sangat banyak. Jadi disinilah mohon pengertian dari teman-teman. Yang pasti di sini untuk 5 zodiak. Jadi saya sarankan sekali lagi Anda harus mencari seorang teman bicara, penasehat atau kalau perlu guru spiritual agar semua yang menyakiti Anda tentunya bisa Anda hindari. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.